Kenalin, nama saya Sujai. Pekerjaan saat ini menjadi seorang pustakawan di SMA Negeri 2 Sungai Raya. Perkenalkan, nama saya Eri. Saya seorang tenaga pengajar di salah satu sekolah negeri di Kuburaya. Fedli Antoni Putra, saat ini bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak, masih kelas 11. Saya Sahol Kia. Sekarang saya sebagai mahasiswa di Universitas Tanjung Pura. Nama saya Nur Hidayah, saya bekerja di kantor pemasaran perumahan. Pernah dengerin radio Mujahidin FM? Pernah, ada radio Kenari, RRI, Mujahidin. Pernah, radio yang sering saya dengar kebanyakan adalah musik dan juga informasi seperti berita. Radionya seperti Radio Kita, RRI, Sonora, Mujahidin juga. Pernah, saya sering mendengar radio Mujahidin FM. Pernah, salah satunya itu radio yang zaman dulunya sering didengar tuh Sonora, sama saat ini adalah Radio Mujahidin. Alasannya karena kawan saya juga sebagai penyiar di situ, karena saya sebagai kawannya saya juga mensupport, dan saya support juga karena radio ini untuk media dakwah. Iya, pernah. Sejauh ini yang saya dengar itu Sonora, kemudian Radio Mujahidin juga. Pernah, radio RRI, Polare, Prambors, sama Radio Mujahidin. Pernah, radio FM Mujahidin sama RRI Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, wa fillah rahimakumullah. Kembali lagi di channel kita, Ruang Tengah Radio. Nah, podcast kali ini kita kedatangan tamu dari KPID Kalimantan Barat, Bapak Iwan Kurniawan. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Iwan Kurniawan ST, kelahiran Bandung, sekarang jadi Ketua KPID Provinsi Kalimantan Barat. Benar jawaban saya, Pak? Betul. Sekali. Belum ditanya padahal. Masya Allah. Bapak Iwan Kurniawan yang akrab disapa Kang Ikur. Nah, kali ini benar lagi saya, Pak? Betul sekali. Alhamdulillah, kembali benar. Ada sejarahnya itu. Gimana sejarahnya tuh, Pak? Iya, jadi itu sebenarnya kurang lengkap. Ikur 212. Ikur 212. Iya, biasa tulisannya Ikoer 212. Iya. Itu ada maksud dan tujuan. Apa itu? Tanggal lahir? Ikoer itu Iwan Kurniawan. 212 itu tanggal dan bulan lahir saya. Masya Allah. 212. Saya kira ada peristiwa itu. Bukan ya, Pak ya? Bukan. Oh, bukan. Oke, jangan. Nah, ini Bapak, atau saya panggilnya Kang Ikur biar lebih akrab kita, Pak ya. Insya Allah. Kang Ikur ini Ketua KPID Kalimantan Barat. Tapi sebelumnya Iwa Villa tahu nggak sih sebenarnya apa sih tugas dan fungsi dari KPID? KPID itu sebenarnya apa gitu ya, Pak ya? Nah, boleh nih Kang Ikur untuk jelasin dikit. Iya. Oke, terima kasih. Jadi KPID itu makhluk apa sih gitu loh. Tidak semua orang tahu. Tapi alhamdulillah dalam beberapa waktu terakhir belakangan ini KPI agak moncer sedikit ya. Satu, dikarenakan adanya sambutan waktu itu keluarnya Saipul Jamil. Kedua, pelecehan seksual dan lain sebagainya, sehingga akhirnya mulai tahu tuh orang tuh namanya KPI. Jadi KPI itu adalah sebuah lembaga negara independen, hasil dari kegiatan ataupun hasil dari rahimnya reformasi di Indonesia 98. Jadi waktu itu akhirnya dirumuskan bahwa dalam dunia penyiaran ini, khususnya broadcasting mainstream, itu harus ada sebuah lembaga negara independen yang menjadi representasi dari masyarakat. Kan selama ini kalau ada apa-apa dulu zaman Departemen Penerangan ya, dikit-dikit wah di stop izinnya, dicabut apa segala macam. Akhirnya di 98 dicanangkan akan ada sebuah lembaga yang ikut membantu pemerintah dalam merepresentasikan masyarakat di dalam dunia penyiaran. Maka lahirlah Undang-Undang 32 tahun 2002 yang akhirnya melahirkan KPI dan KPID. Gitu. Jadi tugas dan fungsi dan pokoknya adalah mengawasi ya dunia penyiaran, mengawasi persaingan usahanya, mengawasi isinya, mengawasi kepemilikannya, mengawasi program-programnya ya, dan kemudian memberikan jalan keluar buat mereka. Jadi bukan hanya pengawas, tapi juga memberikan jalan keluar. Ada solusinya. Ada solusinya. Dan kemudian ada perbedaan lagi bahwa ada dua, ada KPI pusat,
ada KPI daerah. Nah, mereka itu bukan hierarki, mereka tidak hierarki, mereka hanya koordinasi. Artinya KPI daerah memiliki kewenangan di daerahnya masing-masing. Tidak perlu harus lapor dulu ke KPI pusat. KPI pusat saya mau begini, nggak bisa. Enggak. Diberikan kewenangan full 100% di daerahnya masing-masing. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Siap, langsung ya Pak ya ke daerah langsung. masing-masing. Berarti KPI, Komisi Penyiaran Indonesia Pak ya. Berarti ini salah satu lembaga yang menyensor, bukan salah satunya ya? Ya, jadi Menyensor sekali juga, lagi KPI tidak pernah menyensor. Nah ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Jangan melihat misalnya itu si Zuka di blur, itu kerjaan KPI. Iya, pikirnya kan itu selama ini ya. Enggak. Jadi KPI itu tugasnya bukan menyensor, mengawasi. Gitu loh ya. Jadi begini, fungsi sensor, misal film fungsi sensor pra pembuatan dan pasca pembuatan itu adanya di mana? Di LSF, Lembaga Sensor Film. Sehingga keluarlah surat izin edar ya film yang sudah ada label dari LSF. Kemudian di dalam televisi itu sendiri, kalau dia memproduksi, nah kayak ini radio misalnya, radio memproduksi, kemudian televisi memproduksi, itu ada namanya internal sensor. Jadi sensor internal nih, editingnya ada, editornya ada kan, wah ini nggak boleh, ini boleh, ini boleh, nggak boleh. Nah setelah di editing atau di editor atau disensor oleh internal sensor, ditayangkan. Setelah ditayangkan, baru kita yang mengawasinya. Jadi kalau ada KPI hanya bisa memberikan teguran, ya setelah ditayangkan, setelah terjadi, seperti itu. Nah, jadi contohnya misalnya gini, internal sensor misalnya gini, di bawah jam 9:30 malam itu nggak boleh ada rokok, iklan rokok, misalnya, atau ada penayangan ada rokoknya, itu harus dilarang, tidak diperkenankan. Nah, disensorlah oleh mereka sendiri. Nah, ini kadang-kadang editor ya namanya ya, editornya itu lebay. Sampai film kartun lah disensor, di blur. Iklan susu sapi iklan lah susu gitu. Sapi, iya di blur. Jadi apa? Bukan kita loh. Mereka kadang-kadang saking takutnya, akhirnya terlampau lebay gitu loh, kalau saya bilang. Ya wajar-wajar aja lah, seperti gini lah misalnya contoh, kita menggunakan misalnya bikini di pantai, ya wajar, masa pakai long dress, kan nggak mungkin gitu, seperti itu. Jadi yang penting adalah bahwa itu ada batas-batas kewajaran, makanya ada benang merahnya adalah satu, sesuai dengan kearifan lokal. Kan beda-beda kita kan diversity of unity in diversity, berbeda tapi tetap satu kan, Bhinneka Tunggal Ika. Misalnya begini contoh, kita pakai kemben, di Jawa masih oke, coba di Aceh tak boleh, harus syariat Islam gitu loh. Terus misalnya kita pakai koteka boleh nggak di sini, di Kalbar nggak boleh, tapi kalau di Papua boleh. Nah, biasa aja, kearifan lokal. Itu satu. Yang penting harus sesuai dengan kearifan lokal dan sesuai dengan peruntukannya. Dan yang ketiga adalah bahwa dia tidak eksploitatif, tidak dieksploitasi. Itu aja. Seperti itu ya. Jadi ini juga harus dibedakan bahwa bukan kita yang menyensor ya. Iya, I got it. Jadi selama ini kita salah paham nih sama KPI dan KPID. Orang pikirnya kan, sensor, kok KPID nggak sensor ini sih, kok KPID sensor ini, ternyata itu memang dari lembaga sensor film misalnya seperti itu. Dan internal sensornya di sana di lembaga penyiaran masing-masing begitu. Tapi kemudian ketika memang sensor itu tidak berjalan dengan baik gitu ya, itu KPID yang turun tangannya. The last sensor ataupun the last editing, the last pengawasan, the last watching itu adalah KPID. Jadi sebenarnya gini, kalau kita lihat di TV dan radio itu luar biasa. Setiap prosesnya itu ada, pranya ada, pasanya ada, setelah disiarkan ada, setelah diproses ada, semuanya ada. Yang enggak ada itu media sosial. Siapa yang ngawasin, siapa yang ngedit. Artinya sekarang begini, dengan keberadaan KPI ataupun KPID, dengan keberadaan internal sensor, dengan adanya P3 dan SPS, ya, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, itu
program-program yang ada di televisi dan radio, alhamdulillah boleh dikatakan 80% lebih itu sudah baik, udah sangat baik gitu loh, sudah sesuai dengan kriteria yang kita harapkan. Yang justru yang sekarang bingung itu kan yang media sosial, siapa yang ngawasin? Kan gampang aja, hoaxnya gampang, ya kan? Udah gitu tinggal pakai materai 10.000 minta maaf. Udah selesai, klarifikasi. As simple as gitu that gitu loh, enak banget gitu loh. Ya kan? Seperti itulah. Jadi di dunia broadcasting insya Allah mulai menuju ke jalan yang lebih baik gitu ya. Ini masih ngomong-ngomong bicara soal sensor dan juga pengawasan ini Pak. Kalau di Kalimantan sendiri nih sebagai ketua KPID, ada nggak sih lembaga-lembaga misalnya radio ya salah satunya, karena kita di radio juga kan ya. Radio yang pernah kena somasi atau pernah kena tegur karena kontennya nih wah kayaknya nggak sesuai nih kayak gitu. Pernah nggak sih Pak? Radio ada. Ada juga ada. Ya? Padahal itu suara gitu ya? Iya, verbal. Contoh misalnya, nggak apa-apa ya? Jangan disebut namanya radionya. Bukan radio sih enggak, cuma maksudnya yang pernah kena. Misalnya gini, gila babi. Oh gitu. Gila babi itu biasa. Gila babi kau nih. Dalam bahasa pergaulan. Ya. Begitu masuk radio, nggak boleh dong. Nggak boleh dong, gitu loh. Nah itu, jadi namanya sensor verbal. Ya, bahasa-bahasa yang mungkin bisa dikatakan lumrah, tapi begitu masuk ke ranah publik, dalam hal ini masuk ke media itu tidak diperkenankan. Itu satu. Kedua, iklan. Kebanyakan iklan apa? Iklan obat. Obat A dapat menyembuhkan, nggak boleh. Iya, karena sekarang ada ini apa ya peraturannya Pak ya? Udah lama itu nggak boleh menjanjikan kesembuhan gitu ya. Dapat obat itu bukan menyembuhkan gitu loh, mencegah gitu ya. Nggak bisa kita memproklaim ataupun kami adalah obat nomor 1 untuk menyembuhkan bla 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 bla, itu nggak boleh gitu. Nah, sometimes juga ada yang namanya apa sering testimoni ya. Testimoni yang berlebihan juga nggak boleh. Itu 2. Itu pengawasnya ada 2 malah. KPI dan Balai POM. Oh ya. Iya, dia setiap hari tuh kita tukar-tukaran informasi tuh. Makanya kita ada PKS, pekerjaan kerjasama dan MOU dengan Balai POM dalam pengawasan obat dan khusus yang herbal dan kosmetik. Gitu ya. Nah, itu yuk yang kedua. Yang ketiga, misalnya apalagi program ini apa sandiwara, lagu. Wah, kita ada sandiwara nih. Iya, ada lagu. Kan ingat nggak tahun 2020 itu KPID Jabar itu lagunya Bruno Mars dilarang disiarkan di radio se-Jawa Barat. Ada lagunya judulnya apa itu yang pokoknya agak-agak bawa-bawa agak-agak seks gitu ya. Dilarang. Ada 25 lagu asing ya yang tidak diperbolehkan disiarkan di radio di seluruh Jawa Barat. Ada tuh pernah kejadian. Atau misalnya di sini ada yang lagu-lagu yang apa ya mengandung kata-kata sara ya, nggak boleh. Gitu. Jadi banyak, ada dan banyak. Gitu. Jadi memang terus mengawasi ya Pak. Ya, berarti ini banyak banget yang maksudnya kayak radio berarti dengerin radio, ada yang tugas nonton TV gitu ya Pak. Iya. Dan kita sih bilangnya bukan surat teguran, kita bilang surat cinta. Iya. Kenapa? Kita memberikan surat itu karena cinta kita karena gitu. Sayang ya, karena Pak, sayang kita sama radio sama TV yang dianggap musuh gitu kan. Kayak gitu. Jadi ada. Jadi mereka ya itulah ada yang jadi saya bilang kalau staf kami di KPID itu paling enak. Kenapa? Nonton denger radio, dibayar lagi. Kan gitu. Ada yang mau? Ada yang mau? Iya, mereka nonton dibayar gitu kan ya. Saya mau Pak. Iya, kalau nanti kan ulang kerja, kamu nggak boleh nonton itu TV sinetron gini lah. Kalau ini wajib nonton sinetron. Makanya kadang-kadang saya juga di rumah gitu. Ayah, kata saya dipanggil. Ayah, aku nonton sinetron. Loh, ini sebagian daripada tugas ayah gitu saya bilang. Artinya apapun harus masuk. Padahal waktu saya, iya apa nih gibah misalnya kan gitu kan kalau ada acara apa yang kenapa? Saya pengen tahu dan harus tahu gitu loh dan wajib ditonton. Jadi sehingga kita tahu kan gini, kita taunya kebenaran itu kan ada kesalahan, kita tahu adanya kesalahan karena ada kebenaran seperti itu. Karena kita lihat juga. Dan kita harus lihat, jangan
ini begini loh katanya, ini begitu loh katanya, Opini yang hoax ya. Iya, kalau itu pakai kan katanya. bisa maybe yes, maybe not gitu kan, bisa benar bisa juga salah gitu. Nah, tapi kalau kita menyaksikan sendiri, oh iya ini seperti ini dan banyak hal-hal yang akhirnya membuat kita mengerti dan paham ya. Jadi kadang-kadang orang tuh, wah ini gini, nggak tahu. Kadang-kadang, KPI telat deh, udah lama peristiwanya baru, loh, ya iyalah, karena apa? KPI atau KPID itu hanya bisa memberikan warn setelah nonton, setelah ditayangkan. Nah, udah gitu nggak begitu ditonton nih, kan ada yang memantau, namanya pemantau kan, langsung kasih peringatan, enggak dong. Ditonton dulu. Ini kan patut asas praduga tak bersalah kan. Ini patut diduga terjadi pelanggaran. Kemudian masuk ke analis namanya. Analis, oh ini betul pelanggaran berdasarkan P3 dan SPS. Terus diteruskan ke komisioner. Komisioner, oh dibaca, ditonton apa segala macam. Oke, kita nggak bisa memutuskan. Karena apa? Keputusan KPI atau KPID adalah keputusannya kolektif kolegial. Keputusan bersama. Harus dirapat plenokan dulu. Di rapat pleno baru lah wah masing-masing kan bisa jadi nanti ada dissenting opinion apa segala macam bisa terjadi ya kan. Nah, setelah di rapat pleno kan baru berita acara rapat pleno baru keluar keputusan. Dipanggil dulu orangnya, misalnya LP misalnya, oh Mujahidin nih misalnya, panggil Mujahidin, kita ajarkan kenapa kamu siarkan segini, hari ini jam sekian ini kamu siarkan ini melanggar gini, oh iya Pak gini. Oke. Kalau misalnya ini yang pertama, oke. Terus kan ada kesalahan tuh ada ringan, sedang, berat. Nah, itu kan keputusan lain. Ya udah, kamu kan ringan, sentil aja deh, tung gitu ya. Jangan diulang lagi ya, gitu. Seperti itu. Dan baru manusia heboh di masyarakat. Makanya nggak bisa secepat kilat. Udah lihat langsung ada tindakan nggak bisa ya Pak ya. Karena ada proses-proses. Ada prosesnya. Tapi alhamdulillah ya, Radio Mujahidin tuh belum pernah kan Pak ya? Alhamdulillah. Belum pernah. Jangan sampai. Tapi kita udah dapat pialanya. Oh iya. Tahun ini belum ngadain. Belum ada nih Pak ya. Ini piala kita lumayan dari piala yang tinggi sampai ke piala yang berbentuk ini. Ya. Alhamdulillah kita dapat luar biasa. Nanti kalau tahun ini ada, insya Allah dapat lagi ya Pak ya. Insya Allah. Ya itu sebagai apresiasi kita ya kepada seluruh insan awak lembaga penyiaran sekalbar itu tentunya, dan harapan kita insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa ya. Bisa. Jadi bukan cuma surat cinta yang dilayangkan, tapi juga hadiah cinta. Iya. Punishment and rewardnya harus ada. Harus ada, harus seimbang insya Allah. Kalau nggak salah waktu itu di nasional ikut juga ya? Ikut juga ya? Kita. Yang KPI belum ya? Belum. Tapi insya Allah, alhamdulillah sih, insya Allah mudah-mudahan menang tahun ini kalau ada ya. Tiap tahun ada kalau pusat. Karena kemarin udah sesuai banget Pak ini kategorinya, cuman karena memang ya ada karya yang lebih baik lagi daripada kita. Nah, jadi belum. Sudah bagus sebenarnya, makanya kenapa program dari Mujahidin FM ini masuk ke dalam kategori siaran anak ya kalau tidak salah ya. Religi Pak. Religi ya, religi se-Indonesia. Se-Indonesia dan masuk nominasi 3 besar kan, dipanggilkan walaupun akhirnya ada dari daerah lain yang menang. Ya. No problem. Karena apa, kita sudah berusaha dan berupaya dengan baik, ya toh. Tinggal masalah waktu aja. Iya kan, pengalaman seperti itu kan. Insya Allah banyak sih teman-teman kita yang juga di kancah nasional itu prestasinya luar biasa. Pernah RRI Pontianak, RRI Sintang, Sanggau pernah, dan kemudian juga Rapensi, radio pendidikan Singkawang pernah. Jadi artinya bahwa kita kelasnya sudah cukup bagus. Hanya tinggal kembali. Dan kembali gini ya, yang namanya program yang bagus, yang baik itu kan relatif. Artinya siapa jurinya? Ya, tergantung selera jurinya kan. Selera juri kan. Bisa jadi kalau ini enggak selera saya, udah gitu. Oh ini selera saya ya. Itu wajar, makanya enggak ada yang istilahnya boleh dikatakan yang solid gitu. Oh ini bagus kayak gini, A, B, C, D. Enggak. Itulah hebatnya ke dunia penyiaran itu adalah relatif, berkembang dinamis gitu. Berkembang dinamis dan back to basic. Back to basic. Apa tuh Pak back to basic kita? Tahu nggak Bapak? Yang ini mana? saya yang nanya ya. Apa back tuh? to basic kita untuk ngikutin setiap kategori. Itu back to basicnya kembali sama Allah Pak. Oh, back to basic ya. Kita menang atau enggak basicnya kan sama Allah nih. Allah yang siap. Alhamdulillah. Tawakal, kita berusaha, Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Dan skenario Allah paling bagus sedunia. Enggak, skenario Allah tuh paling sempurna dan paling hebat gitu.
jelek di mata manusia belum tentu jelek di mata Allah. Kan begitu. Udah bisa jadi kiai ini gitu. Oke. Insya Allah ya Pak. Dan ngomong-ngomong soal reward tadi Pak. Kira-kira tahun ini ada gak sih? Insya Allah kita sedang mengupayakan walaupun belum ada anggaran. Walaupun anggarannya juga ya seperti inilah. Tapi saya sih begini ya. Manusia itu nggak boleh pasrah. Manusia itu harus ikhtiar. Ya kan? Artinya kami selalu berupaya begini, tiada rotan akar pun jadi. Bagaimana caranya? Nah, tinggal tunggu aja dah. Mudah-mudahan harapan kami setelah Lebaran lah mungkin ya. Kita akan lakukan itu. KPID Awards lagi. KPID 2021. Karena kemarin vakum ya Pak ya. Vakum 2 tahun. 2020 nggak ada, 2021 karena memang nggak pandemi ada. juga. Satu pandemi, kedua memang reperkusi yang agak kaget. Nah, sekarang kan sudah recovery. Insya Allah mudah-mudahan. Siap-siap aja semuanya nih. Mujahidin siapin program yang bagus-bagusnya ya. Terus kemudian juga televisi juga, nanti juga ada presenternya dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau nggak salah ini untuk presenter ya, kalau nggak salah dulu ya. Ini kita program perempuan, program pembangunan daerah sama penyiar terbaik. Penyiarnya kan, nah iya presenternya. Tapi penyiarnya bukan yang siaran sama Bapak sekarang. Oh iya, belum. Nanti belum, ada. Tapi mudah-mudahan nanti dapat ya. Siap. Berarti harus menggeser yang satu lembaga dulu nih. Iya. Maaf ya. Gitu ya, Insya Allah. Betul. Nah ini, itu KPID Kalimantan Barat. Nah kita sekarang beralih ke pembicaraan seputar era digital nih Pak. Wah ini nih heboh banget nih Pak. Dari tahun 2020 kemarin ya ke 2021 nih katanya udah nggak bisa lagi nonton televisi pakai antena. Terus katanya dengar-dengar juga radio nih udah mau ke digital. Nah, ini seperti apa sih Pak maksudnya era digital ini gimana? Jadi era digital ini dimulainya di Indonesia sebenarnya tahun 2012. Udah mau dimulai. Sudah mau dimulai. Ya di Indonesia kan seperti itu ya, naik up and down gitu. Akhirnya dipaksakan di tahun ini. Di tahun ini aja 2 kali pengunduran. Yang tadinya 3 tahap menjadi 2 tahap, tadinya 5 tahap menjadi 3 tahap. Dulunya 5 tahap, dibuat menjadi 3 tahap. Nah sekarang tambah lagi nih, payung hukum digitalisasi ini adalah UU CK 11 2020 ya. 2000 ya betul ya. 11 UCK 11 2020. Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Jadi itu payung hukumnya. Kemarin kena judicial review kan. Akhirnya apa? Produk turunannya nggak boleh keluar. Dan ini diberikan jatah 2 tahun untuk direvisi. Tapi terlepas dari itu semua, bahwasanya digitalisasi penyiaran ada sebuah keniscayaan yang mau tidak mau harus kita hadapi. Kenapa? Negara ASEAN cuma kita doang yang belum. Malaysia sudah, Singapura sudah, ya toh? Thailand sudah digital, ya kan? Semua menggunakan DVD itu. Nah, jadi di sisi lain sebenarnya dengan adanya digitalisasi penyiaran ini ada sebuah penghematan. Karena begini, berdasarkan ITU, ya, international frekuensi itu. Bahwasanya frekuensi adalah sebuah sumber daya terbatas. Karena frekuensi ya segini-segini. Iya udah dibatasin ya. Semuanya sama seluruh dunia. Ada 10 lah dia, ya kan? Nah, peruntukan frekuensi di 800 ini sebenarnya peruntukan 700-800 ini itu nanti peruntukannya untuk apa? 5G. Handphone 5G, ya. Nah, terus kemudian akhirnya di tahun 2022 ya, itu sudah tidak ada lagi kata no. Ya. Akan dimulai, dan Kalimantan Barat terbagi atas 10 zona wilayah pelayanan, di mana Kalbar 1 itu Pontianak, Kuburaya, dan Mempawah. Itu akan cut off tanggal 30 April. 30 April sudah cut off tuh. Sudah digital semua. Digital di 3 wilayah tersebut. Wilayah Pontianak, Mempawah, Kuburaya. Iya. Nah sebenarnya apa sih keistimewaannya? Keistimewaannya pertama, gambarnya jernih, bersih, suaranya jernih, teknologinya canggih, programnya menjadi banyak. Ya jadi kalau kita pernah lihat TV-TV yang ada di toko-toko, TV LCD itu kan, itu biasanya kan suka diputerin film Blu-ray ya, yang kualitasnya Blu-ray, jadi gambarnya bersih sekali kan. Kayak gitu loh nanti.
nerima stasiun TV itu. Oh, channel. Channelnya. Bersihnya seperti itu. Saya udah nonton, saya udah lihat. Iya, makanya saya udah buktikan. Ya, itu sangat bersih sekali, sangat bersih sekali. Itu semuanya nanti. Jadi di Kalbar 1 itu nanti ada 3 MUX, 3 pemegang MUX. Swasta 2, pemerintah 1, yaitu TVRI. Masing-masing MUX akan ada 8 slot ataupun 8 kanal TV. Yep. Artinya kalau 3 MUX ada 8 kali 3, ada 24 channel televisi. Akan kita terima dengan bersih di zona wilayah 1 tadi, yang di 3 kabupaten tadi. Ya, per 30 April. Analog nggak ada lagi. Semuanya lari ke digital. Ya, ya ada plus minus ya, baik itu bagi pelaku. Jadi nanti apa IPP daripada ataupun LP ya, lembaga penyiaran itu ada 2. Pemegang MUX, penyewa MUX. Oke. Gitu. Nanti ada pemegang MUX juga sebagai penyewa MUX ada. Berarti biayanya nambah lagi apa gimana tuh? Nah, maksudnya? Karena IPP-nya 2 kan? Iya. Berarti biayanya 2. Bukan IPP, itu sewa MUX-nya ada, tapi nanti kan nggak ada lagi ISR. Oke. Karena apa? Kita nggak nyiar. Pemegang MUX yang nyiar. Kita kalau penyewa MUX tidak menyiar, tapi dia harus menyewa MUX. Gitu loh, ya. Uang sewanya bervariatif ya. Ini seperti itu. Terus yang kedua, berikutnya gimana radio? Radio juga nanti juga akan dibuat seperti itu. Lebih canggih lagi. Two ways communication. Ada kemungkinan nanti radio itu muncul video, ada gambarnya. Ada gambar. Visualnya ada. Ada visualnya. Oke. Radio ada visual nantinya. Itu bocorannya ya. Nah, radio itu nanti bocorannya akan ada visual. Itu satu. Kedua, sama. Pemancarannya digital, dan kalau TV itu sampai 8 sampai 12 channel, kalau radio itu 40 sampai 60 channel radio. Banyak ya. Satu MUX 40 sampai 60 channel radio. Jadi kalau ada 2 MUX 120. Sekarang di Kalimantan Barat, di Pontianak ada berapa channel? Kalau ibu kota provinsi cuma 12 channel. Cuma 12 radio. Jadi kedepannya bakal banyak radio. Bakal banyak yang bikin radio lagi gitu ya. Iya. Dan sebenarnya gini loh. Saya dulu dari broadcasting juga, dari radio juga. Ya. Jadi pertanyaan saya sekarang gini, di Bandung masih ada radio nggak? Masih ada? Masih ada. Nggak usah di New York kota. Masih ada Pak? Masih ada. Iya, masih ada. Hidup nggak? Hidup. Ada yang dengar nggak? Ada. Artinya apa? Masih bisa. Bisnisnya itu masih bisa. Masih bagus. Tinggal bagaimana kita mengelola bisnis itu sendiri. Gitu loh. Karena apa? Yang namanya media nggak akan pernah mati. Ya kan? Awal pertama ya terjadi yang dilakukan oleh manusia adalah media. Komunikasi. Ya kan, begitu Siti Hawa diciptakan oleh Allah, terjadilah komunikasi antara Adam dan Hawa. Komunikasi yang pertama, bukan yang lain. Ya kan? Artinya ini adalah sebuah program, sesuatu yang paling tua sedunia. Komunikasi. Sampai yang konon cerita-cerita yang lain tuh buah khuldi apa segala. Komunikasi antara Allah Subhanahu wa taala dengan Adam. Terjadi apa? Komunikasi. Disampaikanlah berupa message, misalnya apa? Wahyu Allah kepada Rasulullah juga. Komunikasi. Jadi komunikasi itu luar biasa. Semua lini kehidupan. Iya, semua lini kehidupan itu. Makanya ada yang orang bijak mengatakan siapa menguasai media, dia akan menguasai dunia. That's right, setuju, agree about that. Gitu, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus maju di bidang segala bidang, tapi juga kita harus maju di bidang komunikasi. Komunikasi GR. Oke.